Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku. Semangat pagi dan semangat pagi. Teruslah menginspirasi dan hiduplah dengan berkelimpahan nikmat ilahi. Iya, subscribe dulu sebelum Anda menontonnya. Oke? Selamat datang saudaraku, sahabatku, sampai ketemu lagi di channel Terbanyak College. Kali ini saya hunting dengan Bu Aisyah dengan Pak Muhyi Darmaji di rumahnya, di kantornya, di kawasan Seturan, Sleman, Yogyakarta. Ini adalah usaha milik Bu Aisyah berkeluarga, bergerak dalam bidang penyedia lapangan pekerjaan untuk rumah tangga. Ya, saya kira ini ada hal yang menarik dan unik, dan kita patut menjadikan ini sebagai inspirasi, sebagai peluang-peluang usaha maupun inspirasi bisnis yang saya kira sangat menarik. Mari kita ikuti wawancara saya ya dengan mereka, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita bersama. Terima kasih, selamat mengikuti. Jangan lupa sebelum itu subscribe dulu. Oke, sahabatku, saya mau ngobrol-ngobrol nih. Bentar, saya mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Haji Muhyi Darmaji dan Nyonya. Siapa namanya, Bu? Ibu Siti Aisyah. Ya, Bu Siti Aisyah. Ini saya perkenalkan. Bu Siti Aisyah ini pengusaha. Pengusaha apa nih? Jasa penyaluran tenaga kerja ya, seluruh Indonesia. Oke, saya pengen ngobrol Bu Haji dengan Pak Haji Muhyi nih. Sudah berapa lama ini bisnis penyaluran tenaga kerja? Sekitar 13 tahun. Lumayan juga. Iya. 13 tahun. Mengapa Anda memilih pilihan bisnis ini pada waktu itu? Jadi pada awalnya kita memang dengan keterpaksaan situasi ya, saya ceritakan awal mulanya. Saya terpuruk oleh ekonomi. Nah, saya nyoba-nyoba, saya cari tenaga. Ternyata saya cari tenaga itu ada sisa banyak. Nah, terus saya untuk memperbandingkan dengan yayasan-yayasan yang lain. Yayasan yang lain itu hanya mencari keuntungan saja. Nah, kalau saya terus terang, jadi saya satu menolong, kedua saya ingin mengetahui bagaimana cara mencari peluang yang ada, dan saya menggunakan hukum Islam. Maksudnya jadi yang lain-lain menggunakan hukum Islam seperti apa? Jadi gini, kalau saya imbal balik, bos jangan dirugikan, saya juga tidak rugi, tenaga juga tidak rugi. Jadi saya pertama menolong, waktu itu untuk pertama kali saya menolong orang. Dia terpuruk oleh yayasan yang setelah dia masuk, dia keluar karena tidak cocok dengan bos. Dia disuruh dikasih beban 2,5 juta, kalau nggak mak ngasih 2,5 juta dia dipenjarakan. Nah, seperti itu. Kalau saya, insya Allah tidak, karena gini, dengan kita tujuannya saling tolong menolong. Pertama kita dapat orang, kita dapat pelanggan yang baik, kita dapat uang. Jadi bukannya langsung kita pertama kali untuk uang, tapi tolong menolong dulu. Dengan tolong menolong kita, insya Allah akan dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Bu Aisyah bergeraknya dalam bentuk yayasan atau PT saat ini? Sekarang PT yang yayasan. Buat yayasan PT Esma Alia. Oh gitu. Jadi badan hukumnya PT ya? Oke. Penyalurannya kemana saja? Ini kan udah 13 tahun ya? Kita melayani seluruh Indonesia. Kita juga ada yang di Papua, kemarin ada juga di Aceh, Medan, Palangkaraya, ini ada di Palangkaraya, Balikpapan, Lampung juga. Ya insya Allah kita melayani, Bali juga ada. Kalau luar negeri, PJTKI kayak gitu keluar negeri? Sekarang kita tidak akan melayani karena kita kasihan dengan tenaga kerja yang sudah kita kirim. Waktu itu kita kirim ke Malaysia. Akhirnya di sana kerjanya terlalu lama jam kerjanya. Jadi pagi sampai malam nggak ada istirahatnya. Nah, saya sebagai manusia yang insya Allah yang beriman dan mempunyai hati nurani, saya kasihan sampai saya itu mengantarkan ke sana
dengan uang saya, terus dia sudah tak kasih sangu, paspor dan sebagainya. Itu 4 orang kembali semuanya tak bermasalah tak, semua. ya, Bermasalah semua. Sana yang mempermasalahkan karena tenaga itu terlalu diforsir. Saya kasihan, mendingan tak ambil dengan uang saya sendiri, uang sana tak kembalikan. Jadi saya pesawat semuanya saya. Terus pokoknya kamu nanti membalikan terserah. Kalau kamu membalikan ya itu memang saya harapkan. Tapi kalau kamu nggak membalikan berarti kamu berdosa dengan saya. Saya ngomong gitu. Oke, Mas Haji Muhyi nih. Ini kan perjalanan 13 tahun yang saya kira cukup panjang ya. Untuk ukuran sebuah usaha itu sudah ukuran yang cukup matang lah bisnisnya ini gitu loh. Apa yang menurut Mas Muhyi ini supportnya seperti apa? Anda yang terlibat langsung atau Anda sebagai supporting atau seperti apa ini? Suami istri ini kan backupnya kuat nih sampai bisa bertahan, kalau nggak kompak kan susah. Gitu, gimana itu? Ya, baik. Jadi usahanya istri ini kan memang berangkat dari keterpurukan dulu ketika usaha ini kurang berhasil, usaha ini kurang berhasil, usaha ini kurang berhasil. Nah, terus ini di sisa-sisa tenaga, pikiran, dana yang ada, kita melihat kayaknya ada peluang yang barangkali tidak butuh biaya banyak, tetapi orang banyak yang membutuhkan. Maka alternatifnya adalah kita mencoba untuk mengumpulkan orang-orang yang ingin untuk bekerja. Nah, kita mencarikan pekerjaan ya. Sementara waktu itu ya kita ya ada telepon ke teman, telepon ke saudara, telepon ke mana yang memang memungkinkan informasi itu bisa terserap. Alhamdulillah dengan perkembangan IT yang luar biasa, ini dibantu oleh anak-anak saya yang juga luar biasa, maka informasinya sangat cepat diserap oleh masyarakat luas di Indonesia, sehingga alhamdulillah bisa berjalan meskipun menurut hemat saya ya belum besar, tapi alhamdulillah bisa untuk menumpang hidup. Nah, karena memang saya ini kan tidak banyak di rumah, saya ini juga karena ngurusi ada di lembaga-lembaga sosial, juga ngurusi di sekolah dan juga yang lainnya, sehingga saya hanya bilang sama istri kalau memang membuka usaha harus profesional, harus disiplin ya, dan faktor amanah ini sangat penting ya, sehingga antara pengguna jasa dalam hal ini owner dengan calon tenaga kerja ini memang harus betul-betul dibingkai sehingga saling menguntungkan, saling menggembirakan. Jangan sampai ya kita sadarkan kepada orang kaya, owner gandeng ini mencari tenaga terus nyun sewu lah ya, terus kayaknya tidak dihargai, tidak dihormati, mereka dipekerjakan yang di luar kewajaran, maka kita ingatkan dengan kita ikati dengan kontrak-kontrak kerjasama yang saling menguntungkan. Ya, alhamdulillah semuanya bisa jalan dengan baik, meskipun di sana sini ya masih banyak persoalan-persoalan ya, seperti ada juga tenaga yang begitu datang karena tidak kuat ya kabur, ada yang karena dipekerjakan di luar kewajaran, ada yang nyun sewu karena mungkin perusahaannya bangkrut, tidak digaji dan lain sebagainya. Persoalan banyak sekali, tetapi kita semuanya kita dengan ikhtiar-ikhtiar yang baik, kita musyawarahkan. Nah, alhamdulillah meskipun ya dengan win-win solution yang barangkali ya kita harus mau untuk merugi, artinya merugi itu ya kalau umpamanya tidak dibayar dan lain sebagainya, kita harus jemput dari Jakarta, dari mana saja yang jauh-jauh, ya memang kita yang harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan itu semua. Oke. 13 tahun juga waktu yang cukup menimba banyak ilmu, banyak pengalaman ya. Titik krusial apa di bisnis ini yang selama
13 tahun ini yang paling kritis-kritis atau paling sulit di bisnis itu apa? Ini kan mengelola orang, bukan mengelola barang gitu lah. Nah, titik krusialnya seperti apa? Ya banyak. Jadi kan ini kan menyatukan kedua belah pihak keluarga. Kami yang menyebatani sebagai penyedia jasa, dalam hal ini kita menyiapkan tenaga kerja. Tenaga kerja itu ya semuanya mempunyai sifat, karakter, kultur yang berbeda-beda, sehingga mereka itu kadangkala ya maunya dia nanti itu bisa tinggal di rumah yang enak, kerja yang enak, keluarga yang enak, nyaman, tetapi ternyata juga apa yang diharapkan tidak tersampai. Nah kalau ada case-case seperti itu gimana itu solusinya dari pihak perusahaan sini? Jadi begini, di dalam kontrak-kontrak itu semuanya mulai dari jam kerja, bekerjanya apa saja itu kan semua ditulis. Oh. Ada kontrak, di dalam kontrak itu sudah mengatur tentang peraturan-peraturan semuanya, baik menyangkut bosnya, ownernya maupun dari tenaga kerja. Gitu. Dan sehingga ada beberapa kemungkinan. Kalau ternyata nanti memang Nyun Sewu ketika ngambil di sini, ya ternyata Nyun Sewu ya itulah perilaku dari tenaga kerja itu kan macam-macam Nyun Sewu lah, karena Nyun Sewu biasanya kalau bos yang sibuk maka dipercayakan sepenuhnya rumah, harta dan lain sebagainya. Nah ini yang sering Nyun Sewu kadang-kala yang semula kita sudah mengamanahkan jangan sampai mengambil haknya siapapun termasuk si pemilik rumah, owner dan lain sebagainya kalau tanpa izin, tetapi karena mungkin ada silap mata, kesempatan, mereka ngambil apa terus lari, itu juga ada yang Nyun Sewu memang harapannya itu makanya bekerja enak, tapi di sana ternyata Nyun Sewu yang semula itu kan PRT, tetapi nanti di sana ternyata harus Nyun Sewu ngurusi nanti dengan ngomong anak, nanti harus ngurusi perusahaan apa atau apa-apa, sehingga tidak sesuai dengan aturan-aturan yang disepakati, maka akan dicabut, gitu, akan kita tarik gitu itu. Nah kalau kesalahannya itu seperti itu di tingkat pengguna jasa, maka kita tidak kembalikan apa yang sudah dikeluarkan untuk kepentingan perusahaan kami gitu. Meskipun begitu, meskipun begitu kadang-kala kita ya sudah, kalau daripada nanti repot, tetap kita kembalikan. Nah sehingga yang menanggung beban kerugian ini kan perusahaan gitu kan. Sebulan ini rata-rata bisa berapa Bu berangkat yang bisa angkut gitu loh ke end user gitu? Sebulan rata-rata berapa? Kalau dulu sih bisa sampai 50 orang, tapi normal. Sekarang ya sekitar mungkin 30 ada. Setiap hari kita ada 3. Itu orang-orang itu dari mana aja? Datang sendiri. Ada yang sponsor. Kita kerjasama dengan sponsor. Jadi kita punya sponsor yang itu nanti ada administrasi dia masuk, itu nanti kasihkan kepada sponsor. Jadi sponsor kita ada banyak. Oh gitu. Ada mungkin sekitar 6-7. Jadi prosedurnya seperti apa untuk bisa misalnya menjadi pegawai di sini? Jadi pertama kali memang kalau untuk syarat sekarang ya, keterangan sehat dan keterangan kelakuan baik minimal dari RT. Oke. Ya. Terus daftar. Setelah itu, sini. Setelah itu nanti kita bayar nggak? Enggak. Oh enggak. Setelah itu kita ada pelatihan. Oh ada pelatihan. Setelah pelatihan dia kita tes, oke, sudah bagus. Nah, setelah itu nanti baru kita salurkan. Oh gitu. Kalau emang belum bagus, ya kita nanti masih kita tunda. Pelatihan itu berapa lama? Ada yang 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari sampai seminggu. Oh, tapi kalau emang dia belum bisa banget, nah dia kan belum bekerja, biaya pelatihan seperti itu di mana? nanti potong gaji, cuma 250 maksimal. Oh, maksimal. Sampai sebisanya 250. Oh gitu. Ya alhamdulillah dengan uang potongan sekian itu tenaga kerja kita minimal 2 juta dan sampai di Jogja pun ya 3,5 juta. Kalau Jakarta kemarin sampai 5 juta. Ya di luar Jawa ini ada yang sampai 6 juta. Terus mereka digaji langsung oleh si pengguna jasa atau
pengguna jasa yang mentransfer ke perusahaan, nanti perusahaan yang gaji mereka. Jadi gini, semuanya tenaga kerja itu untuk gajinya semuanya transfer ke perusahaan. Setelah itu perusahaan barusan transfer ke masing-masing tenaga kerja. Oke, berarti kalau seperti itu status orang-orang ini adalah karyawan ibu ya? Ya. Jadi gini, Yang ditempatkan di berbagai tempat, kira-kira begitu ya? oke, jadi saya kan gini, ada gaji pokok. Gaji pokok itu gajimu, tapi kita kan mencari laba cuma 100 untuk biaya macam-macam. Nah, Oh, 100.000 cari labanya ya? 100.000. Karena kita kan makan, tenaga kerja kasih makan. Meskipun pagi ya hanya seadanya, itu kan juga habis banyak ya. Kalau nasi kadang sampai 3 kali. Padahal sehari ada berapa orang. Ya kalau kerja kita cuma seperti itu. Tanpa kita mengambil manajemen fee, terus terang kita bisa gelontikan karena operasionalnya Iya, besar iya pasti banget. ada pastinya. Oke, jadi menurut Ibu yang bisa yang membuat bisnisnya bertahan 13 tahun itu apa? Jadi Ya satu, kita komitmen lah, kita memang baik dengan bos, kita baik dengan tenaga kita bekali etika, bekali untuk keterampilan yang benar. Jadi kejujuran nomor 1. Kedua, kamu harus kerja baik. Jadi kalau profesional, kita profesionalisme untuk pekerjaan yang masing-masing. Misal babysitter dia harus bisa. Kalau belum, misal awal memang gajinya minimal 15, 17. Nah, tapi kalau sudah bisa sampai 2 juta dijual. Jadi ada syarat pendidikan gitu? syarat pendidikan kita tidak ada. Saya SD pun minimal SD ya. Tapi kalau untuk babysitter SD. Tapi kalau nggak sekolah bener ya kita mohon maaf untuk paling PRT aja kadang-kadang sulit. Iya. Oke. Ada nggak kayak gini tuh kompetitornya Ibu di bisnis seperti ini? Maksudnya gimana? Ya itu yang Oh iya, berarti kita pesaing gitu nih. Iya, Banyak. pesaing Ibu begini gitu banyak. Pesaing banyak, cuman alhamdulillah kita dulu dipilih oleh pembantu.com, disuruh kita memberikan contoh seperti apa PT Esma kok bisa berkembang. Ini termasuk kita itu muncul terakhir ya di Jogja. Tapi mengapa bisa berkembang baik dan sekarang semakin besar, semakin banyak peminatnya, ya itulah tujuannya kita saling tolong menolong dan kita menggunakan hukum ya, kita kan semuanya pesantren ya, kita menggunakan hukum Islam, saling tolong menolong. Kamu di sini dididik untuk menjadi orang yang baik, sholat rajin. Di sini sholat jamaah, kita sholat jamaah ya kita sampaikan. Pokoknya satu etika, kamu kerja di bos itu etika. Jadi kamu kerja di sana itu harus menyesuaikan dengan bos. Kamu harus manut, kecuali misal sana kok keterlaluan, bisa membuat peraturan keterlaluan, jadi kamu suruh duduk atau apa seperti itu. Pengguna kan datang kemari ya, nyari. Ada yang datang, ada yang melalui telepon. Sebelumnya kan dia baca surat-surat kontraknya, Iya. persetujuannya gitu kan. Iya. Artinya kalau sudah mereka setuju kan berarti sebetulnya sudah sama-sama Oke. memahami kan, Iya. bisa mengerti. Ya, kadang-kadang di antara mereka ada nggak yang istilahnya bikin ulah atau tidak tepat janji dan sebagainya, mungkin nggak seperti itu? Ada tapi nggak banyak. Oh, nggak Alhamdulillah pelanggan kita banyak yang bagus. Oh gitu ya. Karena dia juga menilai pelayanan Esma itu lain dengan yang lain, katanya gitu. Oh, Wah, lainnya apa? Lainnya apa? Esma, lainnya apa? Begitu dia telepon langsung kita tanggapin. Oh. Begitu ada problem langsung kita tanggapin. Oh. Nah, saya sendiri kalau memang terus terang kalau ada permasalahan saya baru terjun. Tapi kalau nggak ada permasalahan kita serahkan kepada karyawan. Sekarang karyawan Ibu berapa? Semua? Untuk yang operasional di sini 4, tapi yang di luar 2. Oh, jadi yang di Yang sini luar operasional bagian 4. pemasaran, yang kedua itu bagian desain gambar dan lain sebagainya. Misal ada sekarang hari raya Idul Fitri itu buat desain. Hari anak kita buat desain, terus nanti diiklankan ini dengan hari anak ini seperti itu. Di medsos. Iya. Oh, gitu. Kalau yang 2 orang keluar itu ngapain dari marketing? Yang di Caranya luar gimana? itu maksud saya tidak di kantor, dia sebagai marketing pemasaran. Nah, gimana cara mereka kerja? Memasarkan dia di Instagram. Instagram itu kan harus kita posting setiap hari. Ini Esma menerima tenaga kerja seperti itu. Esma melayani
pelayanan tenaga kerja, barang siapa yang mencari tenaga kerja untuk babysitter, perawat dan sebagainya gitu. Iya. Jadi marketing ibu ini pakai medsos lah ya. Iya. Karyawan ini rata-rata dari sekitar sini aja atau dari luar? Ada dari luar, ada yang dari NTT itu tas sekali. Oh gitu. Ya, alhamdulillah karena dia gini. Pertama kali gaji pokok. Kedua dia gaji sponsor. Ketiga kita gaji kerajinan kemampuan dia. Misal dia rajin, oh iya ternyata dia melatih kan ya. Melatih dia mampu melatih berapa. Kita ada persenan. Oh gitu. Jadi karyawan itu rata-rata per bulan bisa punya gaji berapa? Income Ya, total mereka? rata-rata 2,5. 2,5 ya. Artinya 2,5 di Jogja cukup survive lah ya. Tapi kalau yang itu yang udah yang senior sendiri Senior. sampai 3 juta, 4 juta. Oh gitu ya. Iya. Tapi mencari sendiri kita fee gitu, closing fee. Ada Oke. gaji pokok, ada uang makan dan sebagainya. Oke, Pak Muji, sekarang kondisi kan era pandemi ya. Kondisi sekarang kondisi yang di luar kewajaran ya. Hampir semua bisnis cukup kena pengaruh, apalagi sektor-sektor jasa seperti ini. Nah, sekarang seperti apa ini keadaan bisnis di era Covid seperti ini? Ya, kita itu mulai ada wabah pandemi COVID-19 itu sama sekali tidak ada pengguna jasa yang datang, yang telepon. Jadi praktis ini vakum, tidak ada kegiatan sama sekali. Selama Hampir 2-3 bulan terakhir ini tidak ada kegiatan apa-apa. Jadi kita memang vakum sekali. Nah, justru meskipun begitu, anak-anak yang mencari kerja, mbak-mbak, mas-mas yang di sini, kita tampung di sini. Mereka silahkan tinggal di sini, makan di sini seadanya sambil berikhtiar. Nanti kalau memang pandemi Covid ini sudah mulai agak terontong-terontong hilang, ya nanti sudah mulai kembali normal, maka insya Allah lah mudah-mudahan nanti kembali kegiatan usaha kita ini pasti akan mulai bangkit. Nah, selama krisis seperti itu kan ada biaya-biaya besar ya untuk operasional, untuk macam-macam. Itu gimana cara mengatasinya? Nah, ini yang istri saya kan ada komitmen fee, ada sebagian dana sosial yang dikumpulkan, itu yang mereka itu dikembalikan untuk kepentingan para pencari pekerja itu. Di mereka itu 3 kali makan itu meskipun ya nyun sewu ya apa adanya di sini insya Allah sudah disiapkan. Meskipun mereka ya masak sendiri gitu kan. Kalau yang tidak puas ya mereka bisa beli gitu atau makan di luar, tapi minimal kalau mau masak itu sudah disiapin di sini. 3 kali sehari insya Allah kita silahkan untuk masak sendiri. Paling siang sore beli lauk sini biasanya. Ada yang beli di luar, tapi kita pun nggak mempermasalahkan. Kamu beli di luar, kamu beli di sini silahkan. Jadi alhamdulillahnya itu. Jadi saat Covid ini ada PHK nggak terhadap karyawan? Nggak ada. Tetap itu alhamdulillah sama-sama ya mereka menyadari meskipun dapat sedikit ya memang karena tidak ada kerjaan. Mereka alhamdulillah tetap menyadari semua, tetap kita gaji. Hanya kan yang mestinya ada bonus, ada ini, ada itu kan terkurangi sehingga sedikit. Tapi mereka sedikit itu pun di sini kan sudah bisa makan di sini. Ya udah aman lah ya. Iya, udah aman. Lainnya pada di PHK kita alhamdulillah. Oke, Bu Aisyah. Sekarang ke depan ini kan Covid sudah mulai mulai normal, new normal masih ya, tapi sudah mulai ramai kembali. Sekarang ke depan seperti apa rancangan Ibu terhadap bisnis ini, Bu? Ya saya memang berserang di sini untuk memang mengadakan promo yang bukan promo ya, iklan yang besar-besaran. Kita selalu kerjasama dengan Google. Bahkan kita malah ditawari kayaknya memang ya ini ya. Google yang ada di Surabaya itu kan pengelolaan kita sekali klik berapa ya? Kita untuk iklan aja hampir 4 jutaan untuk iklan dengan Google. Kita sudah terpilih ya, alhamdulillah. Sana malah menawarin nanti dapur Amin juga dimasukkan nggak apa kalau memang sudah siap. Nah ini kan alhamdulillah melejit banget untuk job-job juga lumayan. Makanya ya ini kita alhamdulillah ditutup. Jadi Ibu, Bapak semua masih semangat ya dengan bisnis ini ya? Iya, Semangat pokoknya. Wih, mantap. Alhamdulillah. Semangat.
Ya, harus semangat karena apa? Karena kita sebagai tetap kita ini diperlukan, ya dibutuhkan baik oleh para pencari kerja, juga menyambungkan dengan para pengguna jasa, dalam hal ini mereka yang membutuhkan tenaga kerja, sehingga insya Allah selama masih mereka ini saling membutuhkan, maka kita akan survive untuk terus, dan kita akan semakin semangat untuk lebih profesional, dan insya Allah mudah-mudahan ya ini akan terus berkembang. Oke, terima kasih Pak Haji, terima kasih Bu Haji. Mudah-mudahan ini terus berkah, Amin, amin. terus semangat. Amin. Saya mau shooting itu Amin. teman-teman, Ya, ya. silakan. Apa ya? Ini keadaan apa? Ini keadaan di kantor. Ini kantor apa? Esma Alia Utama, PT Esma Alia Utama, penyedia tenaga kerja. Ini karyawannya di office-nya ada 1, 2, 3. Ya, ini lagi daftar pekerjaan. Ibu, maaf Bu. Siapa namanya Bu? Bu Yuyun. Berapa lama Bu Yuyun di sini? Sudah berapa ya? 6 tahun. Wih, 6 tahun, 7 tahun, mantap. Betah di sini Bu? Ya, insya Allah. Apa yang membuat Ibu betah di sini Bu? Apa ya? Apa? Duit enak, apa tempat enak, apa ibu api gimana Bu? Ya, semuanya. Semuanya. Ibu dari mana Bu? Sini. Temanggung. Oh, Temanggung. Di sini kos apa gimana? Sini tinggalnya. Oh, tinggal di sini. Jadi dari Temanggung berapa bulan sekali pulang? Paling 2 minggu. Oh gitu. Oke. Jadi sudah 6 tahun ya. Enak, enjoy. Ada keluhan-keluhan banyak dari customer atau apa keluhannya kerja di tempat seperti ini, Bu? Ya, kalau apa misalnya ada komplain, Ya, komplain. Iya. yang apa namanya dengan suara keras itu, aduh. Aduh. Karena nanganin orang ya. Iya. Oke, saya mau ngobrol dengan trainer kita. Ini trainer kita, mohon maaf. Namanya siapa, Mbak? Siapa? Iya, pakai masker, nggak apa-apa. Lagi COVID soalnya. Iya, namanya siapa? Mbak Ira. Mbak Ira, ada berapa lama Mbak Ira? Kalau saya sudah 2 tahun. 2 tahun. Apa yang menjadi pekerjaan utama Anda di sini? Kalau saya di bagian pelatihan tenaga kerja. Oh, pelatihan tenaga kerja. Apa yang dilatih orang-orang ini? Biasanya tenaga pramuka yang belum terlatih. Terus Ah. babysitter. Visitor. Oke. Pelatihannya berapa lama? Pelatihan tergantung tenaga kerjanya, paling cepat 3 hari. Paling cepat 3 hari. Ya, ada juga sampai 9 kalau memang ya tenaga. Sampai sebulan. Iya. Oh gitu. Kan semua kan Materinya apa itu selama pelatihan itu? materi itu biasanya pengenalan untuk perawatan pasien-pasien kayak pasien betes, terus untuk kondisi ada beberapa pasien yang memang perlu penanganan pakai alat medis. Apa istilahnya apa ya? Problem utama di para pencari kerja itu? Apa skill yang kurang atau Ya, biasanya skillnya yang kurang, jadi biasanya dilatih dulu. kalau pendidikan? Pendidikan biasanya sih kami nggak terlalu fokus ke pendidikannya, yang penting niat kerja. Niat kerjanya ya. Iya. Oke, makasih. Terima kasih. Apa lagi mau disampaikan Ibu trainer kita? Nah, itu Itu aja ya. Oke, terima kasih. Nih Ibu lagi sibuk. Biarin jangan diganggu. Saya mau ngomong-ngomong sama Ibu nih, tamu nih. Dari mana, Bu? Giwangan. Dari Giwangan. Kesini cari kerja? Dari Giwangan cari kerja. Sudah pernah cari kerja di sini atau baru pertama? Udah sering. Sudah sering kesini di sini? Oh, gitu. Kenapa nyari lagi kan udah sering di sini? Kemarin habis. Oh, kontraknya habis. Berapa lama sih Bu kontraknya kemarin? 2 bulan. 2 bulan. Gitu. Namanya siapa Bu? Maaf Bu. Namanya siapa? Sri. Sri. Oke, Bu Sri dari Giwangan, Yogyakarta ya. Mengapa Ibu nyarinya ke sini, Bu? Ya karena kan udah cocok kesini.
Cocok. Yang membuat cocok apa? Kan kalau lewat orang kan gajinya kurang. Oh, Kalau lewat sini kan udah pasti. gajinya utuh gitu ya. Oh, gitu. Gajinya berapa sih Bu kalau Ibu seperti ini? Kadang 3, kadang 2,5. Oh, gitu. Tapi Ibu tinggal di rumah Kontrak. bos. Enggak, iya, tidak bisa. Ya, artinya kalau Ibu ditempatkan di tempat bos, Ibu tinggal di sana gitu. 24 jam di sana. Tidak pulang pergi enggak ya? Oh, gitu. Oke, tapi enak ya dengan pekerjaan Ibu seperti ini. Anak-anak gimana di rumah? Ya, anak-anak sekolah. Sekolah. Tapi ditinggal kerja begini nggak masalah? Salah udah gede-gede. Oh, udah gede-gede. Ibu juga begitu? Hah? Namanya siapa, Bu? Bu? Bu Deni. Deni. Tinggal di mana, Bu? Giwangan. Oh, sama, Giwangan juga. Ini baru kemana, Bu? Ke? Barunda. Oh, baru daftar. Terus apa yang menarik dari sini ke sini? Gaji paling tinggi. Oh, gaji paling tinggi. Utuh lagi gitu ya. Emang berapa gajinya di sini, Bu? Paling tinggi? Oh, gitu. Oh, gitu ya. Jadi banyak orang senang akhirnya ya. Oke, selamat bekerja, Bu, ya. Terima kasih semuanya. Dan semuanya masih, Bu, semuanya. Sahabatku, saudaraku, kita sudah selesai wawancara, kita sudah selesai ngobrol-ngobrol dengan staf di sini. Mudah-mudahan ini memberi inspirasi. Semoga ini terus membuat banyak orang produktif dan insya Allah menginspirasi kita semua. Selamat bertemu kembali di video berikutnya, di tema-tema berikutnya, di pengusaha-pengusaha berikutnya. Mudah-mudahan terus semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.